Kamu udah pernah lihat mayat belum? Kira-kira kalau kamu lihat mayat, kamu takut nggak? Lah. Halo guys, perkenalkan namaku adalah Joanna, aku adalah storyteller, kasus kriminal, dan misteri. Hari ini aku pengen ceritain sebuah kasus yang sedang populer di luar negeri guys. Kalau di Indonesia kita ada Loli dan Nikmir, di luar negeri juga ada kisah yang mirip guys. Cuma yang di luar negeri nih kasusnya jauh lebih parah karena anaknya ngabisin nyawa ibunya. Kalian yang pengen denger cerita ini denger lah guys, kan pasti bingung gitu karena cerita ini sampai akhirnya guys menjadi sebuah misteri penyebabnya apa. Kalian penasaran atau juga pengen nebak kira-kira apa motifnya? Dengarkan ceritaku. Ada seorang anak bernama Carly Gregg yang berusia 14 tahun. Untuk selanjutnya kita sebut Carly ya biar gampang. Carly adalah anak dari Ashley Smiley dan juga Kevin Gregg. Carly ini sebenarnya bukan anak satu-satunya guys. Carly ini punya seorang adik. Cuman adiknya ini meninggal pada saat usia 4 tahun. Dan sebenarnya tragedi di keluarganya Carly nggak sampai di situ aja. Orang tuanya Carly berpisah saat Carly masih sangat kecil. Akhirnya Carly ini tinggallah sama ibunya. Suatu ketika ibunya bertemu dengan seorang pria dan menikah dengan pria tersebut. Pria tersebut bernama Heath Smiley. Nah inilah sebabnya namanya ibunya si Carly tadi kan adalah Ashley Smiley. Nah Smiley ini adalah nama keluarga dari suami barunya yaitu si Kevin Smiley ini. Jadi Carly akhirnya tinggallah bertiga bersama ibu dan juga ayah tirinya. Carly merupakan seorang anak yang pintar dan sangat disukai banyak orang guys. Banyak banget orang yang ketika ketemu sama Carly dia bilang Carly ini adalah anak yang brilliant guys. Carly juga sayang banget sama kedua orang tuanya. Dia sayang sama ibunya maupun sama ayah tirinya. Jadi meskipun ayah tirinya ini bukan ayah biologisnya, namun dia sayang banget karena baginya ayah tirinya adalah satu-satunya bapak yang hadir di hidupnya. Ibunya bahkan sangat-sangat sayang sama Carly dan menganggap Carly adalah dunia ibunya. Ibunya selalu berkata bahwa ibunya itu nggak bisa hidup tanpa Carly. Cuma sayangnya guys, didikan ibunya ini cukup keras sama Carly, cukup protektif lah. Karena kan seperti yang tadi aku ceritain nih, Carly sudah pernah kehilangan adiknya. Nah mamanya ini, ibunya nggak pengen banget kehilangan anaknya lagi. Jadi dia cukup overprotective lah gitu sama Carly. Cuma meskipun mamanya overprotective, Carly ini ngerti kenapa mamanya seperti itu. Jadi Carly ya udah bersikap biasa aja, tetap sayang sama mamanya. Namun sebenarnya ada alasan lain kenapa mamanya itu overprotective guys. Alasan lainnya adalah mamanya itu takut kalau Carly akan mengidap penyakit mental yang sama seperti ayah kandungnya si Carly. Ayah kandungnya si Carly ini menderita penyakit bipolar guys dan cukup parah penyakitnya. Dan penyakitnya ini turun-menurun, jadi takut gitu dari bapaknya akan nurun ke Carly. Namun sayangnya guys, kekhawatiran ibunya Carly ini ternyata bener gengs. Carly menderita penyakit mental. Cuma Carly ini penyakit mentalnya nggak separah bapaknya lah yang bipolar. Carly menderita penyakit depresi dan anxiety. Tapi aku tidak bermaksud mengatakan bahwa penyakit yang ini lebih buruk dibandingkan penyakit lainnya guys, ya enggak. Cuma memang kebetulan pada saat itu diagnosa dokternya, Carly tidak menderita penyakit anxiety maupun depresi yang parah. Jadi ya masih cukup kategori yang bisa diberikan obat-obatan gitulah guys. Meskipun penyakit mentalnya bukan di tahap yang begitu parah ya guys ya, tapi penyakit mental ini tentunya sudah mengganggu kehidupannya si Carly. Carly sering banget susah tidur, dia juga jadi gampang mudah marah, dia bahkan sering sekali berpikiran untuk melakukan hal-hal yang nekat. Dan karena penyakit mentalnya inilah, maka si Carly ini ditemukan kepada dokter psikiater. Dan kalau seandainya kita berobat penyakit mental itu guys, itu tuh bertahap guys, nggak bisa satu kali ketemu langsung sembuh. Jadi si Carly ini ketemu dokternya ya terus-terusan gitu guys. Pada tanggal 12 Maret 2024, Carly ini ya udah ketemu sama dokternya sesuai dengan jadwalnya gitu. Pada saat ketemu dokter, Carly mengatakan kalau seandainya Carly ini ngerasa dia tuh seperti zombie. Dan zombie di sini bukan zombie yang kayak mau makan ngejar otak gitu kan, brand atau yang sadis lari gimana gitu kayak di film-film, enggak. Maksudnya di sini seperti zombie tuh dia tuh nggak ngerasain apa-apa gitu. Semuanya dia ngerasa datar aja. Dan dokter pun memberikan dosis obat yang lebih tinggi kepada Carly agar Carly tuh nggak perlu ngerasain zombie lagi.
Tepat tanggal 13 Maret 2024 atau sehari setelah ketemu dokter, Carly tiba-tiba motong rambutnya menjadi pendek guys. Jadi awalnya itu rambutnya Carly itu panjang. Kemudian dia potong menjadi pendek, kemudian dia potong juga pakai poni. Pada saat dia potong rambut, ibunya tuh kaget. Ibunya tuh ngerasa kayak, kok tumben dia ini motong rambut. Jadi ibunya nanya, kamu kenapa potong rambut? Jangan bilang kamu tuh pengen jadi laki-laki. Terus Carly cuma ketawa aja. Terus Carly bilang, enggak lah ma, aku tuh cuma pengen aja gitu potong rambut pendek. Gak ada keinginan pengen jadi laki-laki. Soalnya kan kalian tahu guys ya kan, di luar negeri tuh sekarang ini lagi viral-viralnya, lagi nge-booming-boomingnya lah orang-orang itu punya krisis identitas gitu. Jadi ibunya ini takut kalau seandainya si Carly ini menderita ya identitas yang krisis juga gitu. Nggak tahu dia tuh laki-laki atau perempuan. Tapi gengs, kalau seandainya kalian mau tahu laki atau perempuan, ya kan tinggal lihat aja biologis tubuh kalian ya guys ya. Kalau kalian terlahir dengan organ reproduksi laki-laki, ya udah kan laki-laki. Kalau seandainya kalian terlahir dengan reproduksi perempuan, ya udah kan perempuan. Jangan ada yang bilang kayak, lah gender gitu kan sama jenis kelamin kan beda. Beda emang, tapi nyambung. Jadi jangan sampai kecampur-campur ya guys ya. Ya udah kita lanjut ya gengs ya. Pada tanggal 19 Maret 2024, sebuah kejadian yang sangat-sangat mengenaskan terjadi, gengs. Keluarga yang saling menyayangi, saling mencintai satu sama lainnya, semua berubah dengan kejadian yang fatal ini. Kejadiannya bermula dari Carly dan ibunya yang baru pulang berbelanja. Ketika pulang berbelanja, ibunya ini langsung masuk ke kamarnya si Carly. Alasannya kenapa ibunya ini buru-buru masuk kamarnya Carly, karena temannya Carly ada yang lapor kalau Carly ini mengkonsumsi narkoboy. Ya cuman kan ibunya itu gak mungkin langsung percaya gitu aja kan guys. Jadi ibunya itu cari bukti. Ibunya geledahlah kamarnya si Carly. Ketika ibunya menggeledah kamar si Carly, Carly ini keluar dari kamarnya. Dia mengendap-endap gitulah masuk ke kamar ibunya. Dan ketika dia masuk ke kamar ibunya, dia tuh mengambil sebuah pistol yang diletakkan oleh ibunya di bawah kasur ibunya. Setelah dia mengambil pistolnya itu guys, dia lihat juga kiri kanan kira-kira ada nggak orang di situ. Karena dia takut kalau seandainya nanti tiba-tiba bapak tirinya datang. Setelah dia merasa aman, kemudian dia masuklah ke kamarnya guys. Dan setelah dia masuk ke kamarnya, dia menembak ibunya 2 kali. Dan setelah ditembak 2 kali, ibunya itu teriak. Dan setelah ibunya teriak, tiba-tiba suara menjadi hening. Lalu, si Carly ini kemudian menembakkan lagi ibunya. Setelah menembak ibunya, Carly ini jalan biasa aja guys menuju ruang dapur gitu. Dan pada saat itu guys, dia menyadari ada kamera. Jadi dia sembunyikanlah pistolnya gitu di belakang badannya. Dia juga mengambil HP ibunya guys. HP ibunya sebenarnya terkunci, cuma dia tahu passwordnya apa. Jadi udah kebukalah HP ibunya. Setelah dia bisa mengakses HP ibunya, tahu guys apa yang dilakukan pertama kali? Dia mengechat ayah tirinya. Dia mengirim pesan ke ayah tirinya. Dan dia mengirim pesan yang kalimatnya seperti ini. Kapan kamu pulang sayang? Jadi ayah tirinya yang menerima pesan itu kan pasti mikir, oh istrinya ini yang ngechat. Mana mungkin kepikiran kalau seandainya ini Carly yang ngechat, ya kan? Dan kalian tahu gak guys kenapa kira-kira si Carly ini nanya hal seperti ini? Apakah karena dia pengen mengakui kesalahannya? Apakah agar dia tuh bisa kabur sebelum bapaknya balik? Tapi jawabannya adalah bukan itu semua guys. Alasannya karena si Carly pengen tahu bapaknya itu pulang kapan agar Carly itu bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk menghabisi ayah tirinya guys. Wah, gila ya guys ya, gila ya. Setelah dia mengirim pesan kepada ayah tirinya, dia ini masih santuy-santuy aja guys, duduk guys. Dia itu sempat nyanyi-nyanyi, dia tuh pokoknya santai lah, kayak gak pernah ngelakuin apapun juga yang salah gitu. Dan ini semua direkam di CCTV, gengs.
Selain mengirimkan pesan kepada ayah tirinya, dia juga mengirimkan pesan kepada temannya menggunakan HP pribadinya. Dia ngechat ke temannya kalimat seperti ini. Ke rumahku lah, ada hal yang penting nih. Terus ya udah temannya datang aja gitu ke rumahnya. Terus sampai di rumahnya, Carly kan buka pintu nih. Pas Carly lihat temannya, Carly ini nanya hal yang aneh guys. Dia nanya, kamu udah pernah lihat mayat belum? Kira-kira kalau kamu lihat mayat, kamu takut nggak? Lah, kawannya kan kaget ya kok Carly nanya kayak gini tiba-tiba. Cuman kawannya jawab santai aja gitu. Kawannya ngomong, ya nggak tahu. Orang nggak pernah lihat mayat. Ya, kira-kira seperti itulah guys ya. Mungkin logatnya ya agak-agak Amerika gitulah. Tapi kita bikin agak kearifan lokal lah ya di cerita ini. Terus Carly respon lah kalimatnya itu dengan, yuk masuk ke dalam yuk, ibuku ada di dalam. Jadi dia bawalah temannya masuk ke rumahnya dan menuju ke kamarnya. Saat menuju kamarnya itu tentu saja kawannya tuh ngeliat dong ada ibunya si Carly tergeletak di situ sudah meninggal. Dan saat temannya itu ngeliat ibunya Carly itu sedang ditutupi dengan handuk merah dan tangannya itu sedang di posisi seperti ini, seperti sedang berpose gitu guys. Lah kaget lah kawannya saat itu. Di saat kawannya sedang kaget ini guys, sebenarnya Carly ternyata sudah menghubungi temannya yang lain juga. Dia chat temannya, hancurlah aku. Terus kawannya ngerespon, hancur kenapa? Carly balas pesan itu dan bilang, aku telah menembak ibuku. Lah kaget juga kawannya di situ. Pas kawannya kaget gitu kan, si kawannya itu pengen menghubungi 911. Terus dia juga bilang sama si Carly kalau seandainya tolong kamu jauhi diri kamu dari siapapun juga dan jangan melukai diri kamu sendiri. Tapi Carly dengan santainya ngejawab, sorry, semua udah terlambat. Gitu. Dan beberapa saat kemudian terdengarlah suara ayah tiri Carly ini pulang guys. Dan pada saat itu temannya Carly tuh ngedengar suara ayah tirinya. Nah temannya ini pengen banget memperingati ayah tirinya Carly. Namun ketika ayah tirinya itu membuka pintu guys, Carly langsung menodongkan pistolnya di depan wajah ayahnya si Carly ini. Dan saat itu ayah tirinya kaget lah ya kan guys ya kan. Dan si Carly ini langsung dodor. Nembak 2 kali ke arah ayah tirinya. Untungnya guys, pelurunya itu nggak ada yang mengenai bagian fatal di tubuhnya si ayah tirinya. Cuma mengenai daerah bahu ayah tirinya aja guys. Dan pada saat Carly nembak ayahnya ini, Carly itu sangat histeris. Dia tuh teriak-teriak kayak bener-bener kayak kerasukan gitu lah guys. Dan dia tuh berteriak seakan-akan dia tuh sedang ketakutan, seakan-akan ada yang nyerang dia. Padahal nggak ada apa-apa di situ. Dan melihat situasi yang udah seperti ini, ayahnya itu langsung mendatangi si Carly. Dia dalam keadaan yang udah berdarah-darah gitu guys, dia datangi si Carly terus dia ngomong, nak, kenapa nak? Kenapa kamu nak? Waduh, bapaknya ini baik banget guys. Dan selain dia mencoba menenangkan si Carly, dia juga mengambil pistolnya si Carly ini supaya Carly ini nggak ngelakuin hal-hal yang membahayakan lagi. Namun tiba-tiba Carly ini yaudah lari gitu, kabur dia. Terus dia melompati pagar gitu ya guys ya. Kok mirip-mirip sama kayak Spiderman gitu bisa lompat ya. Dia lompati pagar terus dia kabur. Saat itu ayah tirinya pengen banget ngejar si Carly. Cuman dia tahu dia tuh nggak sanggup gitu buat ngejar si Carly. Ayah tirinya kemudian masuk ke dalam rumah dan mencari di mana istrinya berada. Dan setelah dia masuk ke rumah tersebut, akhirnya dia melihatlah bahwa istrinya atau ibu kandungnya si Carly ini sudah tergeletak meninggal. Dan dia tuh langsung histeris banget dan nelpon 911. Kalian dengar sendiri kan gimana suaranya sih. Ayah tirinya Carly ini tuh sangat-sangat kasihan. Gak sih bener-bener kayak histeris dan gak tahu tuh kenapa hal ini bisa terjadi. Kasihan banget loh guys. Baik loh bapaknya ini. Kok bisa lah kayak gini. Akhirnya polisi kan datang guys ke situ memeriksa gimana keadaannya si ayah tirinya Carly. Dan pada saat itu polisi juga mencoba mengejar Carly. Tanpa menunggu lama Carly pun tertangkap guys. Setelah Carly tertangkap tentu kita lanjut ke proses persidangan. Pada saat persidangan, pengacara Carly mengatakan bahwa seandainya Carly ini adalah anak yang baik dan tidak punya masalah sama sekali sebelumnya. Tidak pernah melakukan tindakan kekerasan ataupun kenakalan seperti anak-anak remaja biasanya. Pengacaranya juga mengatakan kalau seandainya Carly ini sangat menyayangi keluarganya. Pengacaranya juga memberikan bukti dan kesaksian dari orang-orang bahwa sebenarnya Carly ini gak pernah tuh ada masalah dengan keluarganya.
Jadi nggak ada alasan Carly untuk menghabisi keluarganya. Jadi hanya ada satu sebab yang bisa menyebabkan Carly ini menghabisi keluarganya. Dan penyebabnya adalah penyakit mental. Pengacara memberikan bukti seperti hasil pemeriksaan dokter psikiater dan juga bukti-bukti lainnya di mana si Carly ini sedang dalam proses pengobatan penyakit depresi maupun penyakit anxiety-nya. Namun jaksa tidak menerima pembelaan dari si Carly. Jaksa mengatakan bahwa pembelaan tersebut adalah tidak benar. Carly tidak mengalami gangguan mental. Jaksa memiliki pendapat seperti ini karena ketika Carly ditangkap, Carly itu menjalani pemeriksaan kejiwaan, guys. Dan hasil pemeriksaan kejiwaannya adalah Carly ini normal, gak ada masalah sama sekali gitu. Lalu kalimat pengacara mengatakan bahwa Carly adalah anak yang baik dibantah sama jaksa. Jaksa memberikan bukti buku hariannya si Carly. Dan di buku hariannya si Carly ini mengatakan hal-hal yang biasanya anak baik-baik itu gak akan katakan, gengs. Carly mengatakan bahwa dia tuh gak percaya Tuhan itu ada. Carly juga mengatakan bahwa gak masalah untuk menjadi orang jahat. Dan Carly bahkan mengatakan bahwa ya kalau hidup tanpa orang tua tuh bukan masalah bagi dia. Jadi jaksa tuh bilang kalau seandainya dia tuh bener-bener sayang sama orang tuanya, masa dia tuh ngerasa gak apa-apa sih kalau seandainya orang tuanya gak ada? Kalau seandainya dia bener-bener anak baik, kenapa sih dia bilang gak apa-apa jadi anak jahat? Kan itu berlawanan ya guys ya. Selain itu, jaksa juga memberikan bukti dan juga saksi bahwa ada seorang temannya yang pernah dikirimkan pesan sama si Carly yang mengatakan bahwa Carly ini ingin menghabisi ayah dan ibunya. Namun pengacaranya berkata kalau seandainya enggak, si Carly ini benar-benar punya penyakit mental. Bahkan Carly ini sempat mengirimkan pesan kepada temannya kalau Carly ini sering banget ngedengerin suara-suara aneh gitu di kepalanya. Jadi si Carly seperti berhalusinasi gitu, gengs. Dan suara ini dia dengarkan berkali-kali sebelum dia akhirnya memutuskan untuk menghabisi nyawa ibunya. Selain itu pengacara juga bilang kalau seandainya keadaan si Carly ini dalam posisi yang gak bagus guys. Karena si Carly ini ketika ditangkap sempat beberapa kali pingsan dan sampai hilang ingatan gitu. Jadi dalam kondisi yang seperti ini gak mungkin lah si Carly ini itu dalam posisi yang normal baik-baik aja. Namun jaksa kemudian juga membantah. Jaksa bilang yakin tuh bener-bener Carly ngedengerin suara. Soalnya pas pemeriksaan kemarin ditanya sama polisi, kamu ada berhalusinasi nggak atau dengar-dengar suara yang aneh? Si Carly dengan jelas bilang nggak ada. Gitu. Yang aneh juga si Carly ini, kenapa dia bisa ngomong nggak ada gitu ya kan? Yang mana yang benar? Apakah dia benar-benar dari awal mendengarkan suara tapi ngaku nggak ke polisi? Atau dari awal itu emang bersandiwara bilang dia dengar suara padahal aslinya dia tuh nggak dengar suara? Yang mana guys? Menurut kalian yang mana? Tulis di kolom komentar. Selama persidangan, sebenarnya keluarganya Carly ini sangat support sama Carly guys. Kakek, nenek, bahkan ayah tirinya si Carly yang mau Carly habisi itu juga berada di pihaknya Carly. Mereka percaya bahwa Carly adalah anak yang baik yang gak akan mungkin lakukan hal kejam seperti ini. Mereka percaya bahwa Carly bisa melakukan hal sesadis ini karena Carly itu sedang sakit mental. Jadi dengan segitu banyaknya sanggahan dari jaksa gitu dan lemahnya bukti-bukti dari pengacara, tentunya hakim memberikan hukuman bersalah kepada Carly. Carly dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Putusan hakim ini menimbulkan pro dan kontra guys. Yang pro yang setuju dengan keputusan hakim tentu saja mengatakan kalau seandainya Carly ini benar-benar dalam posisi yang sadar pada saat itu. Jadi Carly ini pantaslah dijatuhi hukuman. Nah, tim yang kontra ini mengatakan hal yang berbeda. Yang tim kontra ini mengatakan bahwa hakim ini kurang bijaksana lah memberikan hukuman seperti itu. Karena kan Carly ini kan sebenarnya posisinya nih sedang sakit mental gitu guys. Dan dalam pengobatan dokter gitu. Apalagi pada saat persidangan, Carly ini sangat aneh banget guys. Dia nampak kayak bukan orang yang normal. Dia bisa tiba-tiba ketawa. Dia bisa tiba-tiba nangis. Bisa tiba-tiba cengengesan. Random aja gitu guys pas sidang. Namun ada orang yang mengatakan kalau seandainya Carly ini sebenarnya senang pura-pura aja waktu itu, pura-pura gila agar dapat simpati guys. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah benar-benar Carly ini menderita gangguan jiwa? Atau sebenarnya Carly ini hanya pura-pura aja? Kasus ini juga kemudian menunjukkan kontroversi-kontroversi lainnya guys. Kontroversi lainnya adalah banyak orang yang menyalahkan bahwa dokter Carly yang pertama itu yang mendiagnosa dia itu mengalami penyakit mental, memberikan obat dengan dosis yang tidak tepat sehingga ngebuat Carly ini bersikap tidak normal. Nah, orang-orang berpikir seperti ini karena kan sehari setelah ketemu dari dokter si Carly ini melakukan tindakan yang nekat yaitu memotong rambutnya sendiri.
Konspirasi lainnya adalah Carly melakukan hal ini karena Carly kan tuh mengonsumsi narkoboy. Nah, narkoboynya ini memberikan efek yang buruk sehingga si Carly ini nekat gitu ngelakuin hal ini. Konspirasi lainnya dikarenakan si Carly ini ngonsumsi narkoboy, terus ngonsumsi juga obat dari dokter. Jadi obatnya ini nih memberikan efek di mana si Carly ini melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Konspirasi lain juga mengatakan bahwa sebenarnya dokter di pengadilan yang mengatakan kalau si Carly ini tidak sakit mental, itu dokter yang nggak kompeten gitu. Jadi dokter tuh mengatakan kalau seandainya si Carly ini baik-baik aja, itu adalah dokter yang nggak di bidangnya gitu. Nah, gimana guys pendapat kalian tentang hal ini? Seandainya kalian punya info-info terkini terupdate, tolong tulis di kolom komentar. Karena pada sampai saat ini guys, masih belum diketahui nih penyebab sebenarnya si Carly ini menghabisin ibunya itu apa. Nggak ada yang tahu guys. Jujur dari cerita ini tuh aku agak bingung apa yang bisa kita ambil gitu ya guys ya. Kecuali satu hal, jika seandainya kalian itu memiliki masalah mental guys, kalian tuh udah ngerasa kayaknya kalian tuh udah nggak jadi diri kalian lagi, tolong hubungi dokter kejiwaan ya guys ya, agar kalian tuh bisa mendapatkan pengobatan yang tepat sedini mungkin. Terus jaga pergaulan kita ya guys ya, pergaulan anak-anak kita juga kita jaga meskipun dia terlihat baik-baik aja ya kan, atau meskipun kita memiliki pergaulan yang nampak baik-baik aja ya guys ya. Perhatikan baik-baik guys, takutnya nanti seperti Carly ini masuk pula dia ke pergaulan orang-orang narkoboy. Ngerti pula dia dengan narkoboy geng. Jadi jauhi narkoboy ya guys, sayangi diri kalian, say no to drugs. Oke guys, sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke banyak orang agar makin rame gitu ya kan channel aku ini guys, biar makin semangat aku guys. Dan buat yang udah subscribe, thank you so much. Buat yang selalu nonton video aku, thank you so much guys. Aku doakan semoga kalian tuh rezekinya melimpah ruah ya guys ya. Semoga kalian juga selalu sehat selalu guys, semua impian kalian tercapai. Pokoknya semua doa-doa baik buat kalian para bosku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, love you.